Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, besok rencananya kita mau melakukan observasi ya Bu. Ya. Nah, sebelum besok masuk kelas, hari ini saya ingin pra-observasi dulu dengan Bu Tanti. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Ya. Besok Bu Tanti mau masuk di kelas berapa? Kelas 10-2. Kelas 10-2. Oke. Jam ke berapa Bu? Jam ke 1-2. Jam ke 1-2. Oke. Nah, untuk pertemuan besok tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya untuk besok itu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi teknik dasar pencaksilat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan memeragakan teknik dasar pencaksilat. Iya. Ini materinya tentang pencaksilat berarti ya. Betul. Betul. Oke. Kira-kira pengembangan yang hendak dicapai besok di kelas apa ya Bu? Untuk pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial emosional. Di sini saya mengambil manajemen diri peserta didik dan kesadaran diri. Kesadaran diri. Untuk diferensiasinya diambil yang proses dan konten. Oke. Nah, strategi yang akan digunakan untuk pembelajaran besok ini apa Bu? Strateginya saya mengambil pengembangan model pembelajaran discovery learning dengan menerapkan diferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan gaya belajar peserta didik. Betul. Berarti sebelum ini sudah ada pengamatan gaya belajarnya masing-masing ya Bu ya? Iya. Oke, baiklah Bu Tanti. Itu pra-observasi kita. Silahkan Bu Tanti menyiapkan untuk persiapan observasi besok di kelas. Mudah-mudahan besok lancar. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya. Ibu. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Siap tidak? Ada yang belum siap belajar? Siap. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang nanti kita lakukan bermanfaat untuk kebugaran jasmani kita. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk hari ini, kita mengulas materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita melakukan apa? Melakukan pencaksilat. Yang kita dapatkan, yang kita pelajari minggu lalu tentang apa? Tendangan pencaksilat sama pukulan pencaksilat. Itu tekniknya ya. Terus kemudian kalian pernah melakukan olahraga di rumah? Pernah. Olahraga apa? Oke, lari. Ada lagi? Bersepeda. Ada lagi? Jogging sama seperti lari. Ada lagi? Ayo angkat tangan. Oh, bulu tangkis. Ada lagi? Voli, sepak bola. Terus ada lagi? Renang, ya. Manfaat olahraga untuk tubuh kita itu apa? Menjaga kebugaran. Kemudian? Membuat tubuh menjadi lebih segar. Ada lagi? Menjaga imun tubuh, menjaga daya tahan tubuh. Ada lagi? Ayo, banyak sekali manfaat kebugaran jasmani, manfaat kita dalam berolahraga. Salah satunya kita tidak mudah terserang penyakit, kita tidak mudah ngantuk, itu juga termasuk manfaat olahraga. Baik, kita kembali ke materi awal ya, pencaksilat. Untuk minggu lalu kalian sudah melakukan teknik dasar pencaksilat. Untuk hari ini kalian nanti akan menghasilkan kombinasi gerakan pencaksilat dari tendangan dan pukulan. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya kalian mampu mengidentifikasi jenis teknik dasar pencaksilat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu mempraktekkan, memeragakan, serta membuat variasi gerak dari teknik dasar pencaksilat yang sudah dipelajari tentang tendangan, kemudian pukulan, kemudian apa lagi? Apa? Tangkisan, kemudian apa lagi? Hindaran, terus apa lagi? Ada sikap pasang, ada kuda-kuda, gitu ya. Materi hari ini nanti akan saya lakukan prosesnya banyak sekali diskusi. Ayo. Ayo.
Ini. Belakang. Ini. Kena dulu. Boleh hinggap yang putra ya, boleh ke yang putra. Ayo Inka, ke yang putra Inka. Kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 1. Ini buku yang sudah disiapkan untuk pencak silat. Kelompok 2. Melingkar ya, melingkar. HP-nya diambil. HP-nya diambil, saya share linknya. Beberapa saja, enggak apa-apa. Agak ke tengah ya, agak ke tengah. Oke, kelompok 3 melingkar. Lingkar lagi, lebar ya. Untuk kelompok 1, silakan dibuka bukunya, pelajari. Di situ ada beberapa teknik dasar pencak silat. Kemudian di situ ada macam-macam sikap pasang, kuda-kuda, jenis pukulan, tendangan dan sebagainya. Silakan dipelajari. Untuk kelompok 2, Ibu bagi linknya. Di sini ada link YouTube. Ada siapa di sini? Kesya. Itu ada materi gerak tendangan pencak silat. Sudah, silakan dibuka. Untuk yang kelompok 3, otomatis di sini ada anak pencak silat ya. Jadi silakan memberikan contoh kepada temannya bagaimana gerakan pencak silat secara langsung. Temannya mempelajari, oh ini gerakannya yang benar, ini gerakannya yang salah. 2 orang. Kenapa? Boleh pakai matching. Butuh berapa? 1, 2, 1. Oke, nanti kalian amati ya. Saya ambilkan kertas. Oke, amati. Yang lain fokus ke materi masing-masing. Dilihat itu gerakan apa? Tendangan sabit. Diamati, ditulis gimana nanti gerakannya. Silakan. Pelan-pelan. Ini tendangan T. Alon-alon, Ki. Ayo diamati, ditulis di belakangnya. Oh, itu tendangan T seperti ini. Oke. Sudah dipelajari? Sudah dipelajari? Oke, ini di sini lebih lengkap. Teknik apa ini? Teknik sapuan. Tendangan samping itu
Seperti yang dipraktekkan kemarin. Nah, dari miring berarti ya, kakinya dari pinggir ya. Oke, sudah. Yang lain boleh ikut dipraktekkan saling mengamati temannya. Yang putri, mungkin yang putri. Yang putri boleh. Boleh mencoba. Yang putri boleh mencoba. Kalau sama ya. Kalau samping tendangan samping sama T itu ya. Cuma kalau samping sini ya, yang digunakan iya, sini ya kalau samping. Iya, dari hadapnya ke samping. Iya. Kan sudah ada ya. Iya, ya tapi ini. Berarti Lingkar. Itu kombinasi gerak itu. Yang kita pelajari sekarang adalah tendangan T, kemudian tendangan samping, tendangan lurus, tendangan depan, sama tendangan sabit. Yang pakai itu loh, apa yang pakai ini loh, punggung kaki. Ya, yang seperti minggu lalu kita pelajari. Boleh dipraktekkan sambil melihat video. Boleh dipraktekkan sambil melihat video. Boleh sambil belajar, sambil dipraktekkan, sambil melihat bukunya. Di situ ada macam-macam gambar ya. Gambar yang bisa ditiru gerakannya, sikap kuda-kudanya bagaimana. Terus kemudian sikap pasang bagaimana, terus kemudian dilanjut ke tendangan, pukulan. Boleh sambil berdiri. Oke, boleh sambil berdiri, sambil dilihat bukunya. Nih, yang mau pakai nih. Awas hati-hati ya, yang pernah cedera. Sudah, sambil diamati gerakannya benar yang salah. Ayo, sambil diamati ya temannya ya.
pelan-pelan. Oke, cukup. Sudah ya? Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu punya pantun buat kalian. Satu kalimat bilang cakep. Oke ya. Siap ya? Tadi malam hujannya lebat. Tadi pagi malah tambah deras. Selamat berproses anak-anak hebat. Kalian adalah generasi untuk Indonesia Emas. Oke, cukup. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sekali. Ibu-ibu, kemarin kan kita mau melanjutkan nih ceritanya. Ya. Kemarin kan sudah melakukan pra-observasi dengan observasi. Ya, Maka betul. sekarang kita lanjutkan dengan pasca observasi. Ya. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap ya. Ya. Oke, kalau siap bisa dilanjutkan. Saya akan Baik. berada di luar. Ya. Oke, terima kasih. Nggih. Ya. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, baik. Hari ini kita berdua mau melakukan pasca observasi setelah minggu kemarin Bu Tanti sudah melakukan pembelajaran dan saya juga sudah melakukan observasi. Iya. Ini nanti ada beberapa hal yang kita gali bersama-sama, Bu. Ya, mudah-mudahan dari hasil observasi ini nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pendapat Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Menurut pendapat saya jadi lebih paham di mana kekurangan saya dalam melakukan proses pembelajaran, mulai dari saya penyampaian materi, kemudian bagaimana saya menggunakan metode pembelajaran, kemudian bagaimana saya mengkondisikan kelas, mengkondisikan peserta didik, dan saya juga jadi paham apa kekurangan-kekurangan saya. Iya, mungkin bisa Bu, bisa diberitahukan lagi tujuan pembelajaran yang kemarin akan dicapai apa ya, Bu? Tujuan pembelajaran kemarin, peserta didik itu mampu mengidentifikasi teknik-teknik dasar dalam pencak silat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran tentang prakteknya, peserta didik mampu memperagakan, menerapkan teknik dasar dalam pembelajaran pencak silat. Ya. Nah, apakah proses pembelajaran yang kemarin sudah direncanakan dengan tujuan pembelajaran untuk materi teknik silat itu apa sudah sesuai, Bu? Menurut saya sudah sesuai, tapi ada beberapa kekurangan-kekurangannya. Oh ya, apa itu, Bu, kekurangannya, Bu? Kekurangannya itu ada beberapa peserta didik yang masih kurang paham, ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif dan interaktif tentang materi yang saya berikan itu. Nah, kalau menurut Bu Tanti sendiri, apa yang menyebabkan beberapa peserta didik itu kurang paham, kurang aktif untuk materi yang sudah disampaikan kemarin, Bu? Menurut saya, kenapa peserta didik itu kurang paham? Yang pertama mungkin tentang kesiapan belajar mereka. Karena pertama saya memberikan membedakan menjadi 3 kelompok yang dengan gaya belajar masing-masing. Mungkin dari situ ada beberapa siswa yang kurang siap dengan materi yang saya berikan di kontennya. Ada yang hanya saya berikan di buku, mungkin masih kurang lengkap. Kemudian untuk yang di video, mungkin belajarnya sudah lengkap dengan tekniknya, dengan cara melakukannya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dari gaya belajar mereka tentang melihat langsung temannya mempraktekkan, temannya yang lebih mahir itu mempraktekkan. Dari itu mungkin beberapa peserta didik yang menurut saya itu yang hanya melihat di buku itu yang masih kurang paham. Oh, yang di kelompok yang melihat dari buku ya, itu kurang yang paham. Nah, dari kemarin yang saya observasi, ini kan Bu Tanti ini sudah melakukan diferensiasi konten, juga sudah melakukan diferensiasi proses, dan juga sudah diselingi dengan ice breaking, ya, sudah mencoba untuk memunculkan motivasi anak-anak dalam belajar. Nah, menurut Bu Tanti, hal-hal apa yang sudah memuaskan ketika dalam proses pembelajaran kemarin, Bu?
Yang sudah memuaskan itu anak-anak itu banyak yang apa ya, dari yang awalnya mereka hanya pasif, Ya, kemudian ketika adanya ice breaking mereka ya, jadi tergugah untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran saya. ya. Karena ice breaking akhirnya lebih Lebih aktif lagi. Jadi memang kemarin setelah saya mengamati di observasi, betul Iya. sekali Bu Tanti, pemberian ice breaking di awal, apalagi ini adalah mapel olahraga. Olahraga. Nah, ice breakingnya itu sudah tepat sekali, sudah apa ya, melibatkan anak-anak untuk bergerak. Iya, betul. Ya, jadi bukan hanya apa ya, kalau biasanya kan hanya tertawa, senang-senang, tapi ini anak-anak Bernyanyi, sudah ya. ikut bergerak. Nah, Iya. itu secara tidak langsung mereka tuh sudah melakukan, mungkin kalau di olahraga kan pemanasan sebelum Iya, betul. praktek ya. Dan itu saya lihat reaksinya anak-anak memang sudah luar biasa, sudah bagus itu Bu Tanti. Alhamdulillah. Nah, perkiraan Bu Tanti untuk ketercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin bagaimana Bu? Menurut saya tentang pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu apa ya, tercapai kalau menurut saya dari pengalaman belajar peserta didik, karena anak-anak itu tidak semuanya itu bisa. Ya. Jadi anak-anak itu saya kelompokkan dari kemampuannya masing-masing. Menurut saya dari situ membuat mereka lebih percaya diri, Bu. Lebih percaya diri, wah saya masih belum bisa nih untuk materi teknik tendangan dan pukulan yang lebih spesifik. Jadi saya diberikan materi seperti ini untuk belajar dari awal lagi. Kemudian untuk prosesnya nanti saya selanjutnya bisa belajar yang lebih di tingkat lebih lanjut lagi. Itu menurut saya anak-anak pembelajaran saya bisa tercapai. Bisa tercapai. Prosesnya bisa berjalan Iya, sesuai. betul. Ya, kemarin saya mengamati ketika yang diferensiasi konten, Iya, ada yang dari buku, betul. ada yang dari video, ada yang dari tutor Mengamati, sebaya ya. itu ya. Nah, itu yang terutama yang dari tutor sebaya itu teman-temannya itu aktif. Iya. Karena dia merasa sudah langsung diberikan contoh oleh temannya sendiri ya. Itu luar biasa itu Bu. Apa ya? Itu perlu diterapkan lagi nanti untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya karena dengan begitu berarti ada anak-anak ini bisa menularkan kemampuan Iya, betul. dasarnya kepada temannya. Nah, yang menjadi kesulitan siswa ketika pembelajaran kemarin itu apa, Bu? Yang menjadi kesulitan kemarin itu ketika di setiap kelompok itu ada saja beberapa siswa yang masih kurang aktif, kemudian malu dalam menyampaikan apa yang belum dia pahami, itu masih malu Masih dalam malu. menyampaikan. Iya. Gitu. Yang membuat mereka kurang aktif itu apa ya, Bu? Mungkin ya itu tadi, Bu, kurang pahamnya tadi Kurang itu. paham, iya. Oke. Nah, begitu mengetahui anak-anak ini ada yang kurang aktif, ada yang masih malu-malu. Nah, menurut Bu Tanti apa kira-kira yang bisa dilakukan? Alternatifnya itu nanti saya akan pendekatan langsung kepada peserta didik. Pendekatan Saya langsung. masuk ke kelompok itu, Iya. saya tanya masing-masing individu yang paham siapa saja, yang kurang paham siapa saja, terus kemudian bagian mana yang menurut kalian sulit, adakah yang perlu ditanyakan. Jadi dari di kelompok itu apa ya, melibatkan satu peserta didik itu untuk aktif karena masih belum di kelompok yang lainnya. Oke. Itu yang awal. Nanti kalau anaknya sudah mulai apa ya, tergugah untuk menyampaikan pendapat, nanti ketika di kelas yang utuh ya, bukan di kelompok, itu nanti anaknya akan berani dengan sendirinya. Berani dengan sendirinya. Baik. Berarti di pertemuan berikutnya Ya. nanti anak itu dicoba untuk bisa lebih aktif, lebih tampil lagi Iya, ya. betul. Selain pendekatan langsung ke siswa, mungkin ada alternatif lain, Bu? Alternatif lainnya apa ya? Untuk membagi tugas yang biasanya kan yang aktif hanya itu saja yang akan presentasi. Iya, Jadi betul. kalau saya membagi tugas, oke, yang kemarin sudah presentasi, sekarang yang belum presentasi, bergantian seperti itu. Jadi mau enggak mau dia kan punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa ya, berani menyampaikan pendapatnya, berani menyampaikan apa yang sudah dia pahami dan yang belum, seperti itu. Iya. Nah, alternatif yang sudah Bu Tanti sampaikan tadi, menurut pandangan Bu Tanti, ini nanti jika diterapkan di pembelajaran berikutnya, bagaimana hasilnya, Bu? Mungkin kalau menurut saya dengan alternatif seperti itu
bisa lah, Bisa ya. bisa berjalan Oke, bisa berjalan ya. sesuai yang diharapkan. Sesuai yang diharapkan. Baiklah. Nah, dari pembelajaran ini kira-kira menurut Bu Tanti hal yang sudah mantap yang sudah dilakukan kemarin apa, Bu? Yang sudah saya lakukan kemarin ya dari metodenya, Bu. Metode, ya. Diferensiasinya itu saya sudah mulai menemukan, membedakan anak-anak yang belum mampu, kemudian peserta didik yang sudah mampu dan yang sudah dalam kategori mahir. Iya. Gitu. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Tanti mengalami kesulitan? Ya, mengalami kesulitan yang seperti tadi. Seperti tadi. Bagaimana mengkondisikan anak-anak yang Iya. kurang aktif. Oke, tapi setelah ada alternatif tadi berarti masih bisa diatasi ya, Bu Masih bisa ya. diatasi. Oke. Kan dengan begitu nanti anak-anak juga adanya pengembangan karakter. Betul, betul. Iya, ya. Nah, yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya apa, Bu? Yang perlu saya tingkatkan itu pendekatannya ke anak-anak. Iya. Pendekatan yang Pendekatannya bagaimana? yang masuk di kelompok-kelompok lain itu. Oh ya. Jadi saya lebih memahami masing-masing peserta didik. Masing-masing peserta didik. Jadi lebih apa tadi ya, kayak pembimbingan langsung ya, baik pendekatan langsung Karena ya. kan dengan 36 anak itu dengan waktu 2 JP kan ya, Bu. Iya. Sepertinya untuk pendekatan langsung itu enggak mungkin. Ya, Jadi terbatas ya, sekali. betul sekali. Itu akan ada waktu yang yang lebih spesifik lagi Iya. anak-anak untuk pendekatan langsungnya. Itu bisa dilakukan di luar dari jam bisa. di luar dari jam Iya. pelajaran ya. Oke, baiklah. Nah, menurut Bu Tanti apa yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu? Pertemuan berikutnya saya akan mengulas kembali materi minggu lalu, mana yang mereka sudah paham dan mereka yang belum paham terkait tujuan pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai. Nanti untuk peserta didik yang sudah paham, saya akan memberikan materi berkelanjutan tentang pencaksilat. Kan kemarin sudah ada materi tendangan, pukulan, kemudian selanjutnya akan saya berikan di strategi penyerangan dan pertahanannya. Ya. Lebih ke meluas lagi materinya. Selain materinya yang lebih meluas, ada yang ingin dilakukan lagi, Bu? Tentang asesmennya, Bu. Asesmen ya. Asesmennya nanti juga saya akan membagi-bagi kelompoknya tadi sesuai dengan kemampuannya peserta didik. Jadi asesmennya saya bedakan. Untuk yang kelompok belum bisa, cukup melakukan sampai di seperti ini. Untuk yang sudah bisa, tingkat kesulitannya akan lebih sulit lagi, dan sudah mahir lebih sulit lagi dari yang 2 kelompok tersebut. Dilihat kemudian ditingkatkan lagi berikutnya. Selain materi asesmen, mungkin ada hal lain lagi yang akan perlu Bu Tanti tingkatkan nanti di pertemuan berikutnya, Bu? Memperkaya konten, Bu. Memperkaya konten. Jadi banyak sekali konten-konten, nggak hanya dari video tutorial saja, tapi mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk melihat secara langsung pertandingannya pencaksilat itu seperti ini. Jadi anak-anak bisa lebih paham lagi. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan menurut Bu Tanti hasil pembelajaran kemarin itu bagaimana, Bu? Secara keseluruhan menurut saya untuk di pemahaman materinya sudah tercapai ya, Bu. Sudah tercapai ya. Kemudian anak-anak sudah berapa persen, 80% skala 8 mungkin sudah aktif, dan juga ada yang belum. Dari situ kan masih bisa dialternatifkan dengan pemecahan masalah tadi. Iya, oke. Baiklah Bu Tanti, terima kasih sudah banyak sekali informasi yang sudah saya peroleh dari pasca observasi ini, dan mudah-mudahan hasil dari observasi ini bisa meningkatkan lagi nanti pembelajaran di kelas untuk Bu Tanti, dan saya berharap mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tujuan dari Bu Tanti dalam penerapan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Tanti. Terima kasih, Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.